Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bab konsep dasar manajemen operasional yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Nur Astra Jingga, NPM 18130130099, dan Desi Puji Astuti 18130310105, dan yang terakhir Herlina Yunitasari, NPM 181303167. Pengertian manajemen operasional. Konsep manajemen operasional merupakan kegiatan menciptakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, dan bagian ini menjadi fungsi utama perusahaan. Melalui konsep manajemen operasi, segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasi untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang akhir, barang setengah jadi, atau jasa. Proses kegiatan merupakan bahan baku menjadi barang lain yang mempunyai nilai tambah tinggi disebut proses produksi atau manufaktur. Bagi perusahaan yang berorientasi laba, produk tersebut selanjutnya dijual untuk memperoleh keuntungan dan sumber dana yang baru bagi kegiatan operasi berikutnya. Sementara bagi perusahaan atau organisasi nirlaba, produk ini diberikan kepada masyarakat untuk pengguna tertentu untuk memenuhi misi organisasi. Keterkaitan fungsi organisasi dengan fungsi lain dalam perusahaan. Salah satu karakteristik yang penting dari badan usaha dalam manajemen yang baik. Jika suatu badan usaha dikelola dengan baik, dapat meningkatkan kinerja badan usaha dan akan meningkatkan nilai badan usaha bagi para pemegang saham. Selanjutnya, tujuan manajemen operasional. Manajemen operasional atau manajemen produksi ini mempunyai tujuan untuk yang pertama, dapat menghasilkan barang sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelum proses produksi dimulai. Yang kedua, memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, untuk menciptakan beberapa jenis nilai tambah sehingga keluarnya lebih berharga dari konsumen daripada sekedar jumlah. Sejarah perkembangan manajemen operasional. Pada dasarnya manajemen produksi dan operasional sudah lama terdapat, yaitu setelah manusia menghasilkan barang dan jasa. Walaupun sudah lama terdapat, tetapi kenyataannya baru mulai diperhatikan dan dipelajari sekitar 2 abad yang lalu. Usaha-usaha produktif telah dimulai sejak peradaban manusia mulai dikenal. Pada masa-masa itu, sektor produksi masih bersifat kerajinan tangan. Sampai pada revolusi industri pada tahun 1800-an, beberapa kejadian penting pada masa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1769, penemuan mesin uap oleh James Watt. Yang kedua, Perang Revolusi pada tahun 1776 dan lahirnya Konstitusi AS pada tahun 1789 yang mendorong perdagangan dan investasi modal dengan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi. Yang ketiga, Adam Smith pada tahun 1776 mencetuskan apa yang disebutkan dengan istilah Division of Labor, termasuk juga program pengembangan keterampilan pekerja, penghematan waktu, dan penggunaan mesin-mesin yang single purpose. Yang keempat, setelah ini konsep spesialisasi dan pembagian kerja mulai diterapkan dalam perusahaan. Pada tahap perkembangan selanjutnya, konsep ini dilengkapi oleh Charles Babbage dengan metode analisis kerja secara ekonomis dan pemberian kompensasi yang didasarkan oleh prestasi kerja. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan upaya dalam pengelolaan secara maksimal atas penggunaan seluruh faktor produksi yang meliputi tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan baku, dan faktor yang lain. Ruang lingkup manajemen operasional terdiri dari 3 bagian utama antara lain. Yang pertama, perencanaan sistem produksi. Pada lingkup perencanaan sistem produksi, perencanaan sistem produksi dimulai dari proses perencanaan produksi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang dikehendaki yang sesuai dengan kebutuhan para konsumen, baik itu mengenai kuantitas, kualitas, harga, dan waktu.
Yang kedua, pengendalian produksi. Proses produksi yang dijalankan oleh manajemen operasional adalah pengendalian yang berdasarkan pada perencanaan yang sudah diputuskan sebelumnya. Perencanaan produksi adalah dasar dalam melakukan pengendalian produksi. Di dalamnya mencakup berbagai kebijakan dan standar yang harus dipenuhi. Dalam proses produksi yang sedang dijalani harus diawasi supaya tidak melenceng dari perencanaan yang telah disusun dan terkendali seperti yang diharapkan. Selanjutnya, pengendalian produksi. Proses produksi yang dijalankan oleh manajemen operasional adalah pengendalian yang berdasarkan pada perencanaan yang sudah diputuskan sebelumnya. Perencanaan produksi adalah dasar dalam melakukan pengendalian produksi. Di dalamnya mencakup berbagai kebijakan dan standar yang harus dipenuhi. Dalam proses produksi yang sedang dijalankan harus diawasi supaya tidak melenceng dari perencanaan yang telah disusun dan terkendali seperti yang diharapkan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, struktur organisasi produksi atas dasar pesanan. Yang ketiga, produksi untuk pasar. Selanjutnya, contoh kegiatan-kegiatan manajemen operasional. Yang pertama, produk barang, manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, berbagai pabrik pembuatan produk barang, pertambangan, industri berat maupun ringan, konstruksi, otomotif, perumahan. Yang kedua, ada produk jasa. Jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, real estate, jasa perbaikan. Perbedaan operasi produsen barang dan jasa. Yang pertama, ada barang berwujud, dapat disimpan, banyak menggunakan proses, diproduksi lebih dahulu baru dikonsumsi, kontak dengan konsumen rendah, kualitas bersifat objektif. Sedangkan jasa tidak berwujud, tidak dapat disimpan, banyak menggunakan proses manusia, diproduksi bersamaan waktunya dengan dikonsumsi, kontak dengan konsumen tinggi, kualitas bersifat subjektif. Selanjutnya ada tantangan masa depan bidang manajemen operasi dan produksi. Yang pertama, perubahan situasi dan kondisi yang ada menjadikan para manajer untuk selalu menghadapi perubahan dan tantangan yang terus-menerus. Yang kedua, perubahan tersebut bisa disebabkan perubahannya konsumen, investor, pekerja, supplier, lingkungan, pemerintah, organisasi, atau stakeholder. Yang ketiga, perubahan tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa manajemen operasional yang dilakukan oleh manajernya harus bertanggung jawab terhadap kondisi sosial yang terjadi. Selanjutnya ada tanggung jawab dan peluang karir manajemen produksi dan operasi. Tanggung jawab manajer atau production manager mengawasi proses produksi, menyusun jadwal produksi, memastikan anggaran biaya produksi efektif, memutuskan sumber apa yang diperlukan, menyusun skala waktu untuk pekerjaan, memperkirakan biaya dan penetapan standar kualitas, memantau proses produksi dan menyesuaikan jadwal yang diperlukan, bertanggung jawab untuk pemeliharaan dan pemeliharaan peralatan, memantau standar produksi dan melaksanakan program kontrol kualitas, bertanggung jawab sebagai penghubung antar departemen yang berbeda, misalnya pemasok, terus manajer. Bekerja dengan manajer untuk melaksanakan kebijakan dan tujuan perusahaan, memastikan bahwa pedoman kesehatan dan keselamatan diikuti, mengawasi dan memotivasi tim pekerja, meninjau kinerja pekerja, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Dan yang terakhir ada manajemen operasi dalam lingkungan e-bisnis. E-bisnis dapat diterjemahkan sebagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Leon Gerston, seorang CEO perusahaan IBM ini. Sekarang merupakan bentuk bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan internet, pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan pelayanan kepuasan pelanggan secara baik. Selanjutnya, dalam penggunaan sehari-hari, e-bisnis tidak hanya menyangkut e-dagang atau perdagangan elektronik atau komersen, tapi dalam hal ini e-dagang lebih merupakan subbagian dari e-bisnis, sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik termasuk pemasangan internet. Sebagai bahan dari e-bisnis, e-dagang lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat internet. Dengan menggunakan sistem manajemen pengetahuan, e-dagang mempunyai goal untuk menambah revenue dari perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.